Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, ini mohon maaf ya, udah lama saya nggak bikin analisa taktik. Eh, Sebelumnya saya menggunakan aplikasi itu ya, pakai komputer, laptop, juga pakai narasi di Twitter atau di tulisan, menggunakan tulisan lah intinya di media sosial saya. Tapi sekarang diubah karena kalau yang metode sebelumnya itu seperti Savage Football ya, ruang taktik itu agak makan waktu lama buat saya. Laptop saya ini emang kurang mendukung karena baterainya itu low performance. Jadi kalau di cas itu bisa dilepas, cuman baterainya bisa bertahan hanya 30 menit. Jadi kalau bikin itu harus di sambil ngecas terus. Jadi ya takutnya ya kurang sehat juga buat laptop. Selain itu juga penyusunan narasi juga di Twitter, tulisannya bagaimana enaknya itu juga perlu mikir lagi. Nah sekarang saya berpindah metode dengan menggunakan screen recorder supaya lebih cepet aja ya, lebih simple ya, nggak makan waktu lama intinya. Nah ini saya menggunakan pendekatan pakai taktik bot ya, papan taktik dari Mas Rohmat Setiawan di akun Twitter. Silahkan cari dengan akunnya, namanya @triple9. Ini ya, kayak triple9.com, @drible9. Nah silahkan teman-teman cari situ. Tanya sama Mas Rohmat ya, soalnya aplikasi ini nggak ada di Play Store, dipakai webnya triple9.com. Nanti ntar Mas Rohmat kasih linknya ya, kasih link buat download aplikasi ini jika teman-teman tertarik ya. Oke, sekarang kita ke topik pembahasan pertama dari menggunakan screen recorder ini adalah tentang klub favorit saya, yaitu Arsenal. Bagaimana taktik yang digunakan Arsenal selama ini, musim ini, sehingga bisa berada di peringkat 1 klasemen sementara Liga Inggris. Bahkan bisa dibilang sebagai kandidat terkuat untuk meraih juara Liga Premier Inggris musim ini, musim 2022-2023 ya. Oke, sekarang kita lihat filenya. Kebetulan saya sudah menyimpan taktiknya dulu ya, udah agak lama ini. Nah ini taktiknya musim ini. Nah ini bagaimana Arsenal memainkan strateginya di musim ini. Nah dari elemen utama Gabriel Saliba, nah ini Partey, terus ini Tomiyasu sebagai bek kanan, Odegaard. Nah ini awalnya ini Vera ini Saka ya sebenarnya awalnya. Nih dia ini awalnya Gabriel Jesus, kemudian nih Saka ya, Martinelli ya. Oke teman-teman, nih Tomiyasu, bentar Tomiyasu ganti ya, White ya. Oke teman-teman, ini saya jelaskan dulu. Nah formasi awalnya ini pendekatannya 4-2-3-1 ya, kayak gini. Nah tapi awalnya seperti ini dari musim lalu, namun seiring berjalannya waktu, karena kan ini awalnya kan double pivot ya, 2 gelandang bertahan. Nah ini saya kasih tambahin bola deh, biar untuk sebagai ganti kursor ya, soalnya ini nggak ada kursor HP langsung, jadi butuh
pakai gantinya ya, ini pakai ganti bola. Nah ini Saka sama Partey ini awalnya sebagai dua gelandang bertahan, namun karena kemampuan Saka ini kurang bagus ya ketika bertahan, sering terlambat ketika tackle, itu karena yaitu sering beberapa kali merugikan tim. Oleh karena itu Arteta sebagai pelatih itu menempatkan agak maju. Jadi kalau saat penyerang tuh gini, Jesus nih tengah, Martinelli, Saka, Odegaard, Granit Xhaka, Partey. Yang awal gini ya, begini, Zinchenko, White, Gabriel, Saliba. Nah dulu itu kemarin tuh sebelumnya si Tierney awalnya. Ini kita berbicara dengan Arsenal musim lalu ya. Di sini masih White, ini Tomiyasu sini ya. Awalnya musim Nah ya awalnya ini seperti ini. Awalnya saya kiranya bukan juga dulu Lacazette ya teman-teman. Ini SR dulu, Emil Smith Rowe awalnya. Nah ya ini awalnya seperti ini. Nah ini awalnya Saka dan Partey ketika menyerang itu agak ke depan, ini gantian sama Partey. Jadi di pas menyerang itu dia belakang, jadi 4 back ya. Nah 4 back ini satu DM itu, satu gelandang ini agak turun, hampir sejajar sama back tengah untuk membantu saat transisi negatif atau saat mengantisipasi serangan balik lawan saat lawan tim sedang menyerang. Kan soalnya kalau tim sedang menyerang, garis pertahanan otomatis tinggi, karena nggak boleh begini, nggak bisa kita begini kalau ini di belakang semua. Nah ini kebuka ruang depan sini, ini bisa dimanfaatkan sama lawan. Jadi ada yang namanya kompaksi atau kerapatan, jadi garis antar lini itu baik lini pertahan, ini Gabriel, Partey, White, terus lini tengah ini nggak boleh terlalu jauh sama lini depan, jadi nggak boleh deket, nggak boleh jauh. Kalau jauh bisa dimanfaatkan lawan untuk menciptakan peluang, bahkan mencetak gol, apalagi sekelas Liga Inggris yang rata-rata wingernya itu pemain-pemain sayapnya skillful, bisa gocek kalau 1 lawan 1. Nah kita kembali sini, awalnya tuh Saka sama Partey gantian ya. Ini Saka Partey agak gantian kalau maju. Tapi ini sering kalau Saka yang mundur ini, kalau dapat bola ya ini untuk nahan lawannya ini suka agak beresiko. Emang kemampuan defensifnya Saka ini kurang bagus. Oleh karena itu dimajukan jadi ke bantu gelandang serang agak sebelah kiri. Seperti begini, Odegaard dia sebagai perannya nomor 8 ya, sebagai gelandang tengah. Nah Odegaard ini lebih cenderung sebagai nomor 10 atau gelandang serang, nomor 10-nya sebagai playmaker ya, sebagai pengatur serangan. Awalnya seperti ini. Nah sebenarnya, dan lagi arah serangannya. Yang kedua nih arah serangannya. Yang pertama sebagai Saka agak maju, terus sekarang arah serangan. Nah arah serangannya itu agak ke tengah ya teman-teman.
Jadi berusaha di daerah sini, di daerah sini. Nah, ini namanya daerah tengah. Jadi yang agak abu-abu ini, biru agak bayang-bayang, namanya area half space. Nah, ini teman-teman biar tahu. Nah, ini area half space. Nah, ini yang dimanfaatkan dalam sepak bola modern. Ini yang half space. Jadi Arsenal ini berusaha menyerang dari area half space maupun center. Ada 5 zona ya. Ini partai ini nggak bisa tuh, teman-teman. Oh ya, ini center sini, namanya half space. Namanya kalau yang di sayap namanya flank. Ini ya sekalian biar teman-teman tahu zona-zona secara umum di sepak bola modern. Kata-kata begini ya, taktik yang zona yang digunakan secara umum oleh tim-tim sepak bola di sepak bola modern. Nah, ini flank, half space, center, half space, flank. Nah, Arsenal berusaha menyerang dari tengah karena Arteta sadar kemampuan umpan panjang pemain Arsenal ini sangat buruk. Ya, nggak sangat sih, cuman agak buruk ya, nggak terlalu bagus lah intinya. Jadi kalau mau umpan panjang ke sini ke sini itu kayak Liverpool ya, siapa sih bek kanan tuh, siapa, Arnold ya, di kiri Robertson. Itu kan kita sering lihat ya, Robertson sama Arnold tuh bangun serangan, dia umpan panjang ke sini set ya sih, apa, merenggangkan kerapatan pertahanan lawan dengan umpan panjang ya. Nah, Arsenal tuh nggak bisa begitu. Ya udah, karena mereka nggak bisa main umpan panjang, dan mereka mereka nggak main dari sayap dan langsung aja ke tengah. Kalau beberapa tim lain itu dia berusaha menghindari area tengah ya, center sama half space. Soalnya duel di Liga Inggris itu, tim-tim Inggris tuh sangat keras di lini tengahnya, di daerah sini. Nah, ini beda sama Arteta udah langsung aja nggak apa-apa, malah yang zona berbahaya ini langsung ditembus. Karena apa? Ya kemampuan pemain-pemain pas-pasan umpannya. Jadi dia berusaha bermain ke tengah, terus pemainnya banyakin ke tengah. Kayak sekarang kan Zinchenko yang ini back kiri ke sebelah ke tengah, jadi inverted fullback. Nah, itu supaya mainnya ke tengah. Kalau ke tengah itu kan sejarah sama gawang, jadi untuk umpan ke depan itu lebih mudah begitu. Oh ya, ini kan musim lalu ya, ininya seperti itu. Namun memang karena kedalaman skuadnya, pemain cadangannya kurang memadai juga, partai cedera di akhir-akhir musim, itu menyebabkan kesempatan Arsenal untuk bermain di Liga Champions sirna. Nah, musim ini Arteta belajar dari kegagalan itu. Nah, ini dia memanggil pemain pinjamannya yang dipinjam, Saliba, itu sudah sebagai back tengah. Nah, musim ini seperti ini.
Saliba. Nah, Tierney ganti Zinchenko sebagai pemain utama. Biasa cedera Martinelli. Lacazette ini pindah ke Lyon, beli Jesus. Nah, sekarang Arsenal berusaha bermain seperti ini. Oh iya. Nah, Martinelli sekarang ke sebelah sayap. Nah, gantinya itu rotasi posisi oleh Zinchenko. Nah, begini jadinya sekarang. Ternyata si Saka agak maju nih, temenin Odegaard. Saka juga kadang-kadang cuman dia masih lebih sering di area half space. Oh, yang di sebelah kanan tuh biasanya White, ya Ben White. Sekarang Arsenal seperti ini mainnya, berusaha merapatkan di tengah. Zinchenko dan Partey di membangun serangan membantu Gabriel dan Saliba di tengah. Ini berusahanya main man-man dari tengah, supaya terus berusaha lebih banyak passing ke depan, dan main produknya itu adalah umpan-umpan terobosan supaya sayapnya itu Saka dan Martinelli dapat space, bisa langsung shooting ke gawang lawan gitu. Nah, namun akhir-akhir ini Jesus nih cedera, ini problem juga. Sempat diganti sama Nketiah. Nah, Nketiah ini perannya sama kayak Jesus, yaitu sebagai deep playing forward ya. Ini tulisannya teman-teman, playing forward. Di playing forward ini tugasnya striker agak turun ke bawah, dia bantu lini tengah buat ngalirin bola. Namun emang Nketiah ini kemampuannya terbatas, cuman dia teamworknya bagus, dia mau bekerja sebagai tim dan bekerja keras juga untuk mendapatkan bola. Jadi makanya dia masih dikasih kesempatan sama Arteta. Nah, ini dia ngasih itu biasanya umpan kalau dia bola. Nah, Nketiah kasih ke tim pemain yang lebih dekat, meskipun dia umpannya nggak terlalu bagus, dia main aman masih, cuman nggak apa-apa, dia masih bermain sebagai tim. Makanya Arteta senang memainkan dia. Namanya Nketiah, memang kemampuannya terbatas. Oh ya, Jesus sama Nketiah sama-sama ini ya, perannya sebagai ini ya, di playing forward. Saya agak turun ke bawah buat bantuin lini tengah. Kalau si Jesus bisa dia langsung gocek, tapi kalau Nketiah nggak bisa. Nah, terus akhir-akhir ini pakai taktik baru, namanya karena beli Tosat kan ya, sekarang kita ganti Tosat. Nah, ini Tosat ini sebagai false nine. Nah, sebagai false nine. Nah, false nine ini beda dengan tim line forward. Kalau tadi kan dia Jesus turun ya, ini tengah. Nah, kalau ini dia tukar posisi, jadi di line up, di starting dia sebagai penyerang tengah, tapi pas di lapangan ntar dia tukar posisi. Nah, terus starting biasanya tukar sama Martinelli di sini pas
Jadi jangan heran kalau di lapangan atau saat suka tukeran ya ke sayap, malah Martinelli yang ke tengah. Nah itu emang sebagai taktik false nine seperti itu. Ya namanya juga false, semu ya, palsu. Jadi kelihatannya 9 tapi pas di lapangan tidak, malah ke pinggir, tukeran posisi sama si pemain sayap. Kalau di City itu biasanya Phil Foden ya, dia agak kiri gantian sama sekarang Grealish, dulu Sterling, di Martinelli. Nah sekarang begini, dia mainnya berusaha ke tengah, dia main produknya umpan-umpan terobosan. Jadi tambah sekarang mentalnya juga meningkat ya. Kita lihat kemarin mainnya pas lawan Bournemouth bisa ketinggalan 0-2 tapi bisa membalikan kedudukan. Itu juga pakai beberapa skema bola mati juga, dia cukup bagus ya. Jadi ya kalau bertahan itu dia punya pemainnya bertahan di kotak ini itu punya beberapa opsi untuk tendangan dari luar kotak penalti. Punya bertahan itu ada ruang depan, biasanya beberapa pemain yang punya kemampuan tendangan. Kemarin ada si siapa namanya, kan si Nelson, terus Partey, sekarang juga Jorginho juga berusaha, yang kemarin main pas lawan Aston Villa tendangannya cukup bagus. Nah itu palingnya itu dulu. Jadi intinya kalau Arsenal ini berusaha menyerang dari tengah, ya ball possession juga kayak City cuma nggak begitu lama. Terus dia lebih banyak umpan ke depan. Terus end produknya berupa umpan-umpan terobosan. Ya mungkin segitu dulu pembahasan pertama saya menggunakan screen recorder. Ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.